Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada, Bapak Ibu semua berada. Sabda Setia kembali hadir pada hari ini Selasa 20 Mei 2025 dengan tema Masih Sukacita. Tema bacaan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca lebih jauh dan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kesempatan hidup, kami bersyukur untuk belajar satu lagi langkah menuju kebahagiaan. Kuasai kami dengan roh-Mu agar kami dapat memahami maksud Tuhan. Demi Kristus kami berdoa, amin. Nats firman Tuhan yang hari ini akan mengawal kita dalam perenungan kita terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu saudara yang baik, melanjutkan seri langkah menuju kebahagiaan kita. Hari ini kita sampai pada langkah keempat menuju bahagia. Sobat setia, ayat ke-6 hari ini berbunyi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bukan? Ya, karena mereka akan dipuaskan ya. Ya, saya yakin bahwa hal ini adalah hal yang sulit loh Bapak Ibu. Terutama untuk dipahami oleh masyarakat kita di negara kita yang kita cintai yang hebat ini. Orang lapar, orang haus, kok disebut berbahagia? Ketika kita merasa dan berpikir lapar dan haus, kita mungkin melewatkan makan siang, atau kita mungkin melewatkan makan malam atau sarapan, atau haus karena kita berolahraga keras dan bekerja di luar halaman sehingga panas dan kita merasa haus. Mungkin hanya sebatas itukah yang kita maksud dengan lapar dan haus yang dapat dipahami oleh konteks kita, atau mungkin tidak makan 2-3 hari seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, konteks kita sangat berbeda dengan konteks yang Yesus gambarkan dalam bacaan ini, karena Yesus bicara dari konteksnya ya. Nah, pada hari-hari ketika Yesus bercerita tentang ini, dia tentu merujuk pada keadaan di mana dia ada dan di sekitar dia. Di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu bisa bertahan berhari-hari tanpa makan, benar-benar tanpa makan dan minum. Dan konsep lapar dan haus mereka ini benar-benar Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya melewatkan 1 kali 2 kali makan atau 1 hari 2 hari makan atau minum seperti itu. Karena dari mana mereka akan mendapatkan makanan berikutnya itu merupakan pergumulan yang berat bagi mereka. Atau air, segelas seteguk air sulit sekali untuk masyarakat. Apalagi ketika mereka berada dalam situasi seperti yang ada di padang gurun. Jadi mari kita memahami konteks ini yang benar-benar ingin digambarkan Yesus melalui konteks di mana dia ada. Ketika dikatakan lapar betul, haus betul, karena konteks yang coba dia angkat. Nah, Yesus berkata bahwa untuk menjadi bahagia, seseorang harus berpikiran bahwa dia berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Apakah saya membutuhkan Tuhan, ingin berelasi baik dengan Tuhan, sama seperti ketika begitu lapar dan begitu hausnya tubuh saya. Gitu ya, keinginan kita benar itu seperti keadaan sangat lapar, sangat haus. Ketika orang-orang dapat sampai ke titik tersebut, maka Yesus mengatakan mereka dapat mencapai kebahagiaan. Saudara, pasti saudara akrab dengan lagu seperti Rusa ya. Lagu ini memberi kita gambaran yang indah tentang rasa haus dan kebenaran yang terkandung di dalam lagu ini.
Baris pertama mengatakan bahwa seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, aku rindu menyembahmu. Dapatkah saudara membayangkan rusa setelah berlari melewati ladang hutan, pemangsa, sesuatu yang membuat dia takut dan lain sebagainya, dan akhirnya dia sampai ke sungai. Dia terengah-engah mencari air dan meminum, memuaskan kehausannya. Kemauan untuk memiliki hubungan yang seperti ini dengan Tuhan itulah yang Yesus maksudkan sebagai salah satu langkah untuk saudara dapat mencapai kebahagiaan. Adakah jiwa kita, hati kita rindu Tuhan sebagaimana fisik kita menggambarkan ketika kita benar-benar habis, tak ada daya, sehingga kita begitu membutuhkan Tuhan. Tibalah pada langkah ini saudara, berjalanlah, capailah kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk satu lagi pengajaran Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana fisik ini kami mungkin pernah merasakan ada di titik begitu lapar, begitu haus Tuhan. Kami mau mengartikannya juga di dalam kehidupan spiritual kami. Kami lapar, kami haus, dan kami ingin berlari dan menemukan Tuhan. Demi Kristus, berkatilah jiwa-jiwa kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi, sobat setia. Salam setia, susah enak tetap ingat Allah.